Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nusani Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi, yang kedua ada tujuan teks eksposisi, yang ketiga unsur-unsur teks eksposisi, yang keempat ada struktur teks eksposisi, yang kelima ada ciri-ciri teks eksposisi, yang keenam ada kaidah kebahasaan teks eksposisi, yang ketujuh ada cara membuat teks eksposisi, dan yang terakhir adalah contoh teks eksposisi. Mari kita akan bahas. Let's go! Eksposisi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu exposition, yang artinya membuka atau memulai. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi, memaparkan, menjelaskan, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Setiap paragraf eksposisi digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Unsur teks eksposisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, memiliki gagasan, yang kedua, mengandung fakta. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang akan dibahas. Sedangkan unsur yang kedua yaitu mengandung fakta. Unsur kedua dari teks eksposisi adalah yang mengandung fakta yang sebenarnya. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini tesis, yang kedua ini argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis adalah pembuka karangan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik bahasan. Tesis ini berisi teori yang dibahas atau sebuah hasil analisis yang nantinya akan diperkuat di struktur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah alasan yang diperkuat dengan bukti-bukti kuat dalam rangka memperkuat argumentasi yang berbentuk pendapat para ahli, hasil penelitian atau pernyataan yang berdasar referensi yang kredibel. Yang terakhir ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menjadi simpulan paragraf setelah penegasan kembali tesis dan argumentasi atau yang bisa disebut dengan kesimpulan. Baik, di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu memberikan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambah wawasan kita sebagai pembaca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ini menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku yang dimaksud di dalam ciri yang kedua ini adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kalimat yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menulis teks eksposisi yang baik, kita diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat yaitu format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Dengan format penulisan singkat, jelas, dan padat, akan mudah untuk pembaca menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. Yang kelima yaitu bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri terakhir dari teks eksposisi yaitu teks eksposisi harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak atau kepentingannya saja. Jadi bagi kita seorang penulis teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi berdasarkan fakta. Ini ada tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Seperti pada teks yang lainnya, kaidah kebahasaan bisa disebut juga sebagai gaya bahasa yang khas dari sebuah teks, sehingga dapat membedakan dengan teks yang lainnya. Berikut ada
beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di antaranya yang pertama adalah kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang akan dibahas. Misalnya seperti kata sektor kehutanan, penerbangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, ekowisata, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak juga memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalnya seperti kata karena, sebab, akibat, dengan demikian, oleh karena itu. Yang ketiga ada kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah menyatakan keterangan waktu. Contohnya seperti kata akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaiknya, berbeda halnya. Yang keempat adalah kata kerja mental. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Misalnya seperti kata memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, menduga, mengasumsikan, dan menjelaskan. Kelima adalah kata-kata rujukan. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Misalnya seperti berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Ada kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau memengaruhi lawan tutur. Kata yang biasa digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti kata sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Ketujuh adalah kata-kata denotatif. Teks eksposisi juga banyak menggunakan kata-kata denotatif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Nah, setelah tadi saya jelaskan tentang pengertian, tujuan, unsur, ciri-ciri teks eksposisi, dan sampai terakhir ada kaidah kebahasaan, tentunya kalian pasti bakal bertanya-tanya bagaimana cara membuat teks eksposisi. Di sini saya akan jelaskan tentang cara membuat teks eksposisi. Yang pertama itu adalah tentukan tema. Dengan adanya tema, maka arah tulisan akan menjadi lebih jelas. Yang kedua adalah kumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Tulisan teks eksposisi akan membuat kita mengetahui lebih banyak tentang sebuah informasi. Yang ketiga yaitu buat kerangka tulisan. Dengan kerangka tulisan, kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditulis di teks eksposisi. Yang terakhir adalah kembangkan kerangka tulisan. Dengan pengembangan ini, teks eksposisi menjadi lebih terstruktur, sehingga ketika kita membacanya tidak akan kebingungan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh teks eksposisi mengenai kabar kabut asap. Kebakaran hutan terjadi. Asapnya mengakibatkan kawasan Riau dan sekitarnya tertutup asap tebal. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga karena untuk keluar rumah sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak BMKG, kawasan Riau mempunyai beberapa titik panas. Jumlahnya bisa mencapai 198 titik yang tersebar secara luas. Parahnya, setiap tahun jumlahnya bertambah banyak. Tidak heran bila penduduk sekitar mulai banyak mengeluhkan sesak nafas. Seperti diketahui, asap tersebut membuat organ paru-paru mengalami masalah kesehatan. Jika tidak ditangani secara serius, dampak buruk bisa terjadi seperti keracunan hingga menyebabkan kematian. Tidak heran saat ini pemerintah daerah dan pusat bergerak cepat untuk menolong warga sekitar. Bukan hanya orang dewasa dan lansia saja, anak-anak juga terkena dampak buruk dari kebakaran hutan itu. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk segera ke posko kesehatan agar mendapat penanganan segera. Nah, di sini ada tesis yaitu kebakaran hutan terjadi, asapnya mengakibatkan kawasan Riau dan sekitarnya tertutup asap tebal. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga karena untuk keluar rumah sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam tesis? Karena yang sudah tadi saya jelaskan, tesis adalah pembuka karangan dari sudut pandang penulis.
Di sini ada argumentasi. Argumentasinya yaitu dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak BMKG, kawasan Riau mempunyai beberapa titik panas. Jumlahnya bisa mencapai 198 titik yang tersebar secara luas. Parahnya, setiap tahun jumlahnya bertambah banyak. Tidak heran bila penduduk sekitar mulai banyak mengeluhkan sesak napas. Seperti diketahui, asap tersebut membuat organ paru-paru mengalami masalah kesehatan. Jika tidak ditangani secara serius, dampak buruk bisa terjadi seperti keracunan hingga menyebabkan kematian. Tidak heran saat ini pemerintah daerah dan pusat bergerak cepat untuk menolong warga sekitar. Kenapa masuk ke argumentasi? Karena yang sudah saya jelaskan juga di struktur teks posisi sebelumnya, argumentasi itu kan alasan yang diperkuat dengan bukti-bukti kuat dalam rangka memperkuat argumentasi yang berbentuk seperti pendapat para ahli dan hasil penelitian. Nah, di paragraf awal dari argumentasi itu sudah tercantum kata dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak BMKG, atau bisa juga disebut dengan isi argumentasi itu. Nah, yang selanjutnya adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini ada bukan hanya orang dewasa dan lansia saja, anak-anak juga terkena dampak buruk dari kebakaran hutan itu. Oleh karena itu, masyarakat diminta segera ke posko kesehatan agar mendapatkan penanganan segera. Nah, penegasan ulang itu kan kesimpulan atau gabungan dari tesis dan argumentasi atau penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini diberikan solusi yang terdapat di kata paragraf terakhir, yaitu masyarakat diminta untuk segera ke posko kesehatan agar mendapatkan penanganan segera. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan, dan semoga pemaparan atau penjelasan materi tentang eksposisi yang telah saya jelaskan bisa menambah wawasan atau ilmu untuk kalian. Mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.